Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Al-iftaru adapun berbuka, al-iftaru utawi berbuka fi Ramadana pada puasa bulan Ramadan itu arba'atu anwangin, ada 4 beberapa macam. Al-iftaru adapun macam-macam berbuka fi Ramadana pada bulan Ramadan itu arba'atu aqsamin, ada 4 macam. Wajibun, yang pertama berbuka wajib membatalkan puasa maksudnya. Kama seperti keterangan, kama seperti contoh, silema fil haidi pada orang yang haid. Kalau lagi puasa ada kedatangan haid maka wajib membatalkan puasanya. Wan nufasai dan nifas, kalau lagi haid ke nifas maka wajib membatalkan puasanya. Wajaisun, yang kedua boleh ya. Yang pertama tadi wajib membatalkan, yang kedua ini boleh ya, boleh membatalkan, boleh tidak. Kama seperti keterangan silahma fil musafiri pada orang yang musafir atau melakukan perjalanan jauh. Wajah isun, yang kedua macam yang kedua adalah pembatalan puasa yang boleh. Kama seperti keterangan silahma fil musafiri pada orang yang musafir. Wal maridi, dan pada orang yang sakit. Orang musafir sakit boleh membatalkan atau meneruskan puasa. Wala, dan tidak wajib, wala dan tidak jais. Wala ini, wala yang pertama tidak wajib juga tidak jais. Di mana? Kama seperti keterangan silahma fil majnuni pada orang yang gila. Tidak wajib membatalkan, juga tidak wenang, tidak jais membatalkan. Itu hanya pada orang gila. Nah, otomatis batal ini orang gila ya. Seperti tadi di pembatalan puasa. Wa muharramun, yang ketiga pembatalan yang haram. Jadi haram membatalkan puasa. Kaman seperti orang Sulaiman akhara, yang mengakhirkan, siapa man mengakhirkan kodo Ramadana ing mengkodoni bulan Ramadan ma'atamakunihi beserta memungkinkannya man, beserta kuatnya man mengkodoni, mama tamakunihi beserta memungkinkan siman untuk mengkodoni, hatta doko sehingga sempit opo al waktu, hatta doko sehingga sempit opo al waktu anhu saking man. Jadi kalau pembatalan yang haram ini terjadi pada orang yang mengakhirkan, sudah mau bulan Ramadan lagi baru mau nyarutang. Jadi dia haram untuk membatalkan puasa ya. Karena besok misalkan sudah tidak ada waktu lagi untuk mengkodo. Kalau mengkodo tahun depan itu kan nanti jadi haram, membatalkannya haram. Wa aqsamul iftari, adapun pembagian berbuka lagi. Ini ada pembagian yang dari sisi lain. Wa aqsamul iftari, adapun beberapa pembagian berbuka itu arba'atun, ada 4, aidan hala juga. Yang pertama ma sesuatu, silema yalzamu yang wajib, fihi di dalam ma opo al qada'u qada, wal fidyatu dan wajib fidyah. Macam yang pertama, kalau dia membatalkan puasa maka dia wajib mengqadha, wajib membayar fidyah. Untuk siapa?
wa huwa utawi ma yalzamu fihi qada wal fidyah iku isnani ada dua orang. Al awalu adapun yang pertama iku al iftaru berbuka li khaufin karena takut ala ghairihi terhadap liannya orang, liannya man, li khaufin karena takut ala ghairihi terhadap selainnya man. Jadi yang pertama dia wajib qada, wajib fidyah kalau berbukanya yang pertama berbuka karena takut terhadap selainnya, seperti ibu yang hamil ya. Ibu hamil itu kalau dia membatalkan puasanya karena takut terhadap anaknya, maka dia wajib mengqada, wajib membayar fidyah. Kecuali kalau dia ibu itu membatalkan puasanya karena takut terhadap dirinya sendiri, maka malah tidak wajib fidyah, hanya qada saja. Kenapa? Dia tidak boleh takut terhadap anaknya kalau dia memang sehat ya. Kalau ibunya sehat pasti anaknya sehat gitu. Wasania adapun yang kedua yang harus mengqada dan harus membayar fidyah iku al iftaru berbukanya ma'a ta'khiri qadain berserta mengakhirkan qada, ma'a imkanihi beserta memungkinkannya mengqada, beserta memungkinnya qada, hatta ya'tiya sehingga datang opo Ramadanun bulan Ramadan, sifat Ramadanun akhuru yang lain. Nah ini kalau dia yang kedua ini yang wajib bayar fidyah dan qada, dia berbuka ketika dia puasanya untuk menyar utang puasa tapi di akhir ya, padahal dia mampu menyar utang hari-hari sebelumnya, tapi menyar utangnya di akhir-akhir kan sampai datang bulan Ramadan yang lagi, artinya lewat 1 tahun. Maka kalau sudah nyar utangnya lewat 1 tahun, maka dia wajib qada, wajib membayar fidyah. Wasaniha adapun yang kedua macam aksamul iftar yang kedua ikuma sesuatu silaih ma yalzamu yang wajib fihi di dalam ma opo sing wajib al qada'u qada tunal fidyati tidak wajib fidyah. Macam yang kedua, macam pembatalan yang kedua, dia batal puasanya hanya wajib mengqada saja, tidak wajib membayar fidyah. Wa huwa utaima yalzamu fihil qada dunal fidyah iku yaksuru akeh banget, iku yaksuru akeh opo ma yalzamu. Contohnya kamuhma alaih seperti orang yang ayan, kamuhma alaih seperti orang yang ayan. Wasalisuha adapun yang ketiga ikuma sesuatu silih ma yalzamu yang wajib fihi di dalam ma opo sing wajib al fidyatu fidyah tunal qada'i tidak wajib mengqadani. Nah yang ketiga ini dia wajib bayar fidyah saja tanpa wajib mengqadani. Siapa? Wa huwa utawi ma yalzamu fihi al fidyah tunal qada iku syaikhun orang yang tua, sifatnya syaikhun kabirun yang renta, tua besar, maksudnya besar atau kabir itu tua banget ya, tua sekali ya, tua renta. Wa huwa utawi ma yalzamu fihil fidyah dunal qada iku syaikhun orang tua, sifatnya syaikhun kabirun yang renta, tua renta. Jadi walaupun tahun depan pun dia tidak akan bisa mengqada, jadi dia tidak usah mengqada, hanya wajib membayar fidyah. Wa rabi'uha adapun yang keempat, macam keempat dari macam-macam aksamul iftar ikulah tidak wajib qada wala dan tidak wajib fidyah. Nah ini yang keempat ini tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Untuk siapa? Wa huwa utawi wa huwa utai tidak wajib qada, tidak wajib fidyah iku al majnunu orang gila. Nah, orang gila dia tidak wajib mengqada, tidak wajib memfidyah. Alladhi ya majnun silih alladhi lam yata'adda yang tidak sengaja sopo majnun. Alladhi ya majnun silladhi lam yata'adda yang tidak sengaja siapa majnun bijununihi dengan gilanya majnun, bijununihi dengan gilanya si majnun. Wallahu a'lam bishawab.
Lalu yang kedua, penjelasan dari susunan kalimahnya seperti biasa. Faslun adalah khobar dari mubtada yang makhdhuf, taqdiruhu hada ay hada faslun. Al iftaru dia berupa isim ma'rifat di permulaan, maka dijadikan sebagai mubtada rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Fi ramadana fi harfu jar, ramadana majrur karena kemasukan huruf jar fi, tapi jarnya menggunakan fathah karena dia isim ghairu munsharif. Arba'atu anwa'in sebagai khobar dari iftar. Khobar dibaca rafa dengan dhammah dari tanwin karena dimudhafkan digandengkan ke lafal anwa'in. Anwa'in mudhaf ilaih wajib dirajal. Jarnya menggunakan kasrah karena dia berupa jamak taksir ya, dari naw'un, naw'ani, anwa'in. Wajibun ini badal dari arba'atun. Arba'atu itu kan rafa ya, maka harus wajibun ya, sama-sama rafa. Dia menjadi badal dari arba'atun rafa. Yang pertama adalah wajib ya, atau khobar dari mubtada yang makhtuf, taqdiruhu al awwalu wajibun ya, karena ini penjelasan yang pertama dari macam-macam berbuka. Kama kaf harfu jar, ma majrur karena masuk kaf tapi secara mahal saja jarnya karena ma ini isim mausul yang mabani ya. Lalu fil haid ini silahnya mausul berupa sibhul jumlah ya, bukan jumlah tapi sibhul jumlah. Fil haidi fi harfu jar, al haidi majrur karena kemasukan fi. Wan nufasa'i ngataf ke haidi, sama dibaca jar seperti haidi. Wajaizun ini ngataf ke wajibun ya, sama dibaca rafa seperti wajibun. Kama ini jar majrur seperti kama yang di atas. Fil musafiri fi harfu jar, al musafiri majrur karena kemasukan fi. Lalu wal maridi ngataf ke al musafir. Wala ini wala wajibun wala jaizun ya, ini takdirnya wala wajibun wala jaizun. Ini ataf ya, ataf tapi lafaznya dibuang untuk meringkas ya. Wala wala wajibun wala jaizun. Kama sejar majrur seperti kama di atas. Fil majuni fi harfu jar, majun ini majrur juga dibaca jar dengan kasrah. Wa muharramun ini ngataf kewajibun ya, ini jenis yang membatalkan batal puasa yang keempat ya. Muharramun karena tadi macamnya ada 4. Rafa seperti wajibun sama kaman. Kaf harfu jar, man majrur karena kemasukan kaf tapi majrurnya secara mahal saja karena man ini isim mausul yang mabani. Lalu akhara ini sebagai silahnya jumlah fi'liyah, fi'il madi ini akhara yuakhiru ya, fi'il madi mabni fathah, fa'ilnya dhamir mustatir, huwa kembali kepada man. Qada'a ramadana, qada'a menjadi maf'ul bihnya dari akhara, maf'ul bih nasab dengan fathah, dia juga mudhaf digandengkan ke lafal ramadana. Ramadana mudhaf ilaih wajib dibaca jar, jadi menggunakan fathah karena isim ghairu munsharif. Ma'a tamakkunihi, ma'a dhorof mabni fathah, dia dimudhafkan ke tamakkunihi. Tamakkuni mudhaf ilaih wajib dibaca jar, dia juga digandengkan lagi dimudhafkan lagi ke dhamirhi. Dhamirhi mudhaf ilaih mahal jar. Hatta doko sehingga, ini hatta ini ataf ya, akhara hatta ya, huruf ataf, karena hatta ini ada yang berlaku sebagai huruf ataf, ada yang berlaku sebagai amil nawasib. Kalau amil nawasib tentunya masuk ke fi'il mudhari ya, ini ataf ke akhara, sama-sama fi'il madi setelahnya ya. Jadi toko ini fi'il madi seperti akhara mabni fathah, lalu fa'ilnya di belakangnya. Doko al waktu fa'il dari doko, rafa dengan dhammah. Anhu an huruf jar, hu majrur secara mahal karena kemasukan huruf jar an. Hunya dhamir kembali kepada man. Selanjutnya wa aqsamul iftar, ini wawunya permulaan lagi istinaf. Aqsamu mubtada rafa dengan dhammah karena dia berupa jamak taksir, lalu jadi mudhaf digandengkan ke al iftari. Iftari mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Arba'atun khobar dari al iftar, aqsamul iftar ya, khobar rafa dengan dhammah. Aidan hal, ini bisa jadi hal, bisa jadi maf'ul mutlaq. Kalau halnya juga, kalau mutlaq lawan juga ya, ini bermakna juga ya. Karena tadi sudah menyebutkan 4 pembagian berbuka, ada 4, ini ada 4 lagi tapi dari sisi yang lain. Ma ini menjadi badal dari arba'atun, dia secara mahal rafa karena badal, tapi secara lafal dia mabni, atau mahal rafa karena jadi khobar dari mubtada yang makhtuf bisa.
Yalzamu sebagai silahnya dari isim mausul ma, silahnya berupa jumlah fi'il ya, fi'il mudhari ini ya. Lazima yalzamu, fa'ila yaf'alu, seperti lafal alima ya'lamu. Dia fi'il mudhari rafa karena sepi dari amil lazim dengan jazim, dengan dhammah karena fi'il mudhari shahihul akhir. Fihi fi harfu jar, hi majrur karena kemasukan fi. Al-qada'u ini fa'il dari yalzamu ya. Al-qada'u fa'il dari yalzamu rafa dengan dhammah. Wal fidyatu ataf ku al-qada'u sama-sama rafa seperti al-qada'u. Wa huwa ini permulaan lagi mubtada rafa secara mahal saja karena setelah lafal huwa itu mabni. Lalu isnani khobar dari wa huwa, khobar rafa dengan alif karena dia berupa isim tasniyah. Al-awwalu ini mubtada rafa dengan dhammah, lalu al-iftaru khobarnya rafa dengan dhammah juga. Li khaufin, li harfu jar, khaufin majrur karena kemasukan huruf jar li. Ala ghairihi, ala harfu jar lagi, ghairi majrur karena kemasukan ala. Dia juga mudhaf digandengkan ke dhamir hi mudhaf ilaih mahal jar. Wasani mubtada lagi rafa dengan dhammah yang muqaddar. Lalu al-iftaru khobarnya rafa dengan dhammah ma'a ta'khiri qada'in ma'a dhorof lalu fatah, dia juga dimudhafkan ke lafal ta'khiri mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Dia juga mudhaf lagi digandengkan lagi ke lafal qada'in mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Ma'a imkanihi ma'a dhorof lalu fatah, dia juga dimudhafkan ke lafal imkani mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Dia imkani juga dimudhafkan lagi ke dhamir hi mudhaf ilaih mahal jar. Hatta ya'tiya, nah ini baru hatanya, hatta amil nawasib yang menasabkan fi'il mudhari. Ya'tiya adalah fi'il mudhari yang nasab karena kemasukan hatta ya. Hatta ya'ti, kalau kemasukan nasab ya'tiya, dibaca nasab karena kemasukan hatta. Fi'il mudhari'nya fa'ilnya nih Ramadanun ya. Ramadan menjadi fa'il dari ya'ti, rafa dengan dhammah. Sifatnya Ramadan akhoru ini sifat dari Ramadanun ya. Akhoru tanpa tanwin, tidak ditanwin karena dia berupa isim ghairu munsharif. Jadi walaupun rafa dengan dhammah tetap tidak boleh ditanwin karena dia isim ghairu munsharif. Wasaniha ini mubtada rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf. Ini rafa dengan dhammah yang muqaddar, saniyuha ya, muqaddarnya ya, tapi dia dimudhafkan juga ke lafal ha, dhamir ha mudhaf ilaih mahal jar. Ma khobar dari saniha, khobar rafa secara mahal saja ya, karena secara lafal dia mabni. Lalu yalzamu, ini silahnya isim mausul ma berupa jumlah fi'liyah, fi'il mudhari lazima yalzamu, hampir sama seperti tadi ya, ma yalzamu ya. Yalzamu fi'il mudhari rafa dengan dhammah, fa'ilnya nanti di belakang. Fihi fi harfu jar, hi majrur karena kemasukan fi. Lalu al-qada'u ini fa'il dari yalzamu ya. Qada'u fa'il dari yalzamu rafa dengan dhammah. Dunal fidyati. Duna ini juga termasuk isim ya. Isim dhorof juga, bukan ya bermakna berkurang ya. Dunal fidyati dia mabni ya. Tidak mabni fathah. Kalau yang sahih mabni. Walaupun ada yang mengatakan dia mu'rab, tapi yang sahih mabni. Dia mudhafkan ke lafal al-fidyati mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Wa huwa mubtada lagi rafa dengan dhammah yang mahal karena dia secara lafal adalah mabni ya. Yaqsuru ini khobar dari huwa, khobar jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari yang rafa karena sepi dari amil nasib dan jazim. Yaqsuru fa'ilnya dhamir mustatir kembali kepada ma. Mukhma alaihi, mukhma ini kaf harfu jar, mukhma majrur secara muqaddar ya, mukhyayi alaihi, ay mukhyayi alaihi, dia majrur secara muqaddar. Lalu alaihi ala harfu jar, hi majrur karena kemasukan ala, majrur mahal saja. Wasan lisuha nih asal suha dia mubtada rafa dengan dhammah, dia juga dimudhafkan ke ha, dhamir ha mudhaf ilaih mahal jar ya. Ma ini khobar dari salisuha rafa secara mahal, lalu dia isim mausul mabni. Yalzamu silahnya fil mudhari yang rafa dengan dhammah, fihi fi harfu jar, hi majrur karena masukkan huruf jar fi.
Al-fidyatu fa'il dari yalzamu, rafa dengan dhammah nah fa'ilnya ya. Dunal qada'i, duna ini sama juga, dia dhorof ya. Dia mabni fathah dimudhofkan ke al-qada'i, al-qada'i mudhof ilaih wajib dibajar. Wa huwa mubtada lagi rafa secara mahal karena setelah lafal dia mabni. Iku syaikhun khabar dari wa huwa, dia rafa dengan dhammah. Lalu kabirun sifat atau naat dari syaikhun sama-sama rafa seperti syaikhun. Wa rabi'uha mubtada rafa dengan dhammah dan juga mudhofkan ke dhamir ha mudhof ilaih mahal jar. Wala la wala ikula, ini khobarnya ikula ya. Ini la ini aila qodoun wala fidyatun ya. Ini makna terikan lafal ikula ya. Aila qodoun wala fidyatun. Wa huwa utawi, ini mubtada lagi rafa dengan dhammah secara mahal. Al-majnun khobar dari wahwa rafa dengan dhammah tidak tanwin karena ada alnya. Alladzi badal dari al-majnun badal ya. Jadi badal secara lafal dia mabni karena isim mausul, tapi secara mahal dia punya i'rab rafa karena badal dari majnun yang rafa. Lam yata'adda, ini fi'il mudhari ya, kemasukan lam. Tapi fi'il mudhari'nya ini berupa fi'il mudhari' yang mudha'af, artinya ditasjid huruf akhirnya. Jadi dia tetap mazumnya muqaddar ya. Lam yata'adda ya. Lam yata'adda. Lalu fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali kepada majnun. Bi jununihi bi harfu jar, jununi majrur karena kemasukan bi, lalu jadi mudhofkan ke dhamir hi mudhof ilaih wajib dibaca jar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, penjelasan dari fasal ini. Fasal ini menjelaskan tentang hukum-hukum berbuka. Yang pertama di sini hukum berbuka ada 4 macam. Yang pertama wajib, yang kedua jaiz atau boleh, yang ketiga tidak wajib juga tidak jaiz, yang keempat adalah haram. Yang pertama berbuka yang wajib itu bagi orang yang haid dan nifas. Kalau seandainya sedang puasa dan mengalami haid atau nifas maka wajib berbuka, wajib membatalkan puasa. Yang kedua jaiz atau boleh ya. Boleh berbuka bagi orang musafir atau orang yang sakit ya. Di tengah-tengah puasa dia sakit misalkan, jadi dia boleh berbuka, hukumnya boleh. Lalu yang ketiga tidak jaiz juga tidak wajib, seperti orang gila ya, karena otomatis kalau gila otomatis batal puasanya. Lalu yang keempat haram ya, berbuka tapi haram ya, membatalkan puasa tapi haram. Ini bagi orang yang mengakhirkan mengqadai bulan Ramadan, sudah mau datang besok, mau datang bulan Ramadan, sehingga untuk besok tidak bisa nyarutang ya, nyarutang harus tahun depan lagi, maka membatalkannya pada waktu itu maka dia haram ya. Dan dia sebenarnya bulan lalu sudah bisa menyarutang, tapi karena di akhir-akhirkan maka dia haram berbukanya. Lalu yang kedua penjelasan dari macam berbuka juga, tetapi ini tentang dalam segi mengqadha dan dia membayar fidyahnya. Jadi di sini ada 4 juga pembagian orang yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah orang yang membatalkan puasa wajib mengqadha juga wajib membayar fidyah. Ini terjadi pada 2 orang. Yang pertama adalah iftar li khaufin ala ghairihi, adalah orang yang berbuka karena takut akan selain dirinya, atau orang yang sedang hamil lalu dia berbuka karena khawatir terhadap bayinya, maka dia wajib mengqadha, wajib membayar fidyah. Kalau seandainya takut terhadap dirinya orang hamil itu, maka tidak wajib mengqadha, karena sejatinya ya kalau diri ibu itu sehat maka janinnya pasti sehat, pasti kuat kalau di ibunya kuat. Jadi tidak usah khawatir terhadap bayinya, khawatir terhadap dirinya sendiri saja. Kalau sampai khawatir terhadap bayinya dan dia berbuka membatalkan puasa, maka dia wajib mengqadai juga wajib membayar fidyah. Lalu yang kedua bagi orang yang iftar ma'a
ta'khir qada, ini yang mengakhirkan qada padahal dia mampu mengkodoi pada bulan-bulan lalu, tapi dia mengakhirkan sampai datang bulan Ramadan lagi, berarti dia mengkodoi pada tahun yang kedua. Maka itu jika dia sehutang 2 hari misalkan, berarti dia harus mengkodoi 2 hari dan harus membayar fidyah 1 harinya 1 mud ya. Lalu macam yang kedua adalah yang wajib mengkodok tapi tidak wajib membayar fidyah. Ada banyak ya di sini ya. Kalau yang wajib mengkodok saja tanpa bayar fidyah ada banyak ya. Seperti orang yang pingsan atau orang yang sengaja membatalkan puasa, maka dia wajib mengkodok tanpa wajib membayar fidyah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dia ma yalzamu fihi fidyah dunal qada. Yang ketiga macamnya, dia wajib membayar fidyah tapi tidak wajib mengqada. Itu bagi siapa? Wa huwa asy-syaikhun kabirun, adalah orang tua yang renta yang tidak memungkinkan untuk berpuasa pada tahun depan atau bulan depan. Itu sudah tidak mungkin berkuat untuk puasa, jadi dia tidak usah mengqada, dia hanya membayar fidyah ya. Fidyahnya 1 harinya 1 mud. 1 mud itu 0,75, sekitar 0,75 beras, 1 kilo kurang. Jadi itu untuk orang yang tua renta yang sudah tidak sanggup untuk puasa bulan depannya atau tahun depannya, sudah tidak mampu untuk berpuasa. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah la wala, tidak wajib mengqada, juga tidak wajib membayar fidyah. Itu untuk siapa? Orang yang majnun, orang yang gila, alladzi lam yata'adda bijununihi, orang yang gila dan tidak sengaja dengan kegilaannya. Artinya gilanya tidak dibuat-buat. Nanti kalau gilanya dibuat-buat, nanti berbeda lagi, dia tetap wajib mengqada ya. Kalau gilanya memang dari sananya, maka dia tidak wajib mengqada, juga tidak wajib membayar fidyah. Nah, itu 4 macam ya. Yang macam yang pertama tentang hukumnya, hukum membatalkan puasa, ada wajib, ada boleh, ada haram, ada tidak wajib, tidak jaiz. Lalu yang macam kedua tentang macam-macam orang yang membatalkan puasa dari segi dia wajib membayar qada atau dia juga membayar fidyah atau qada dan fidyah. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.